Kemarin seorang Rocky Gerung mengatakan bahwa gembul adalah akronim dari gemar ngibul. Saya sangat setuju statement ini, sebab memang faktanya demikian. Nah, salah satu contoh ngibulnya Pak Gembul ini, video berikut ini, saat dia membahas ayat tentang potong tangan bagi pencuri dan tindakan salah satu sahabat, yakni Sayyidina Umar, yang tidak melakukan eksekusi potong tangan bagi pelaku pencurian saat itu, artinya saat dia menjadi khalifah. Ini dia videonya. Tetapi saya bisa kotak-katik itu dalam bagaimana cara menerapkan Quran dan hadis itu dalam kehidupan keseharian. Ya. Jadi misalkan begini, di dalam Quran itu ada hukum potong tangan. Ya. Ada kan? Ada. Nah, tapi di dalam tradisi para sahabat itu ada orang mencuri dari potong tangan, yang digebukin malah bosnya. Kenapa? Ternyata karena si pencuri itu adalah seorang pegawai yang gajinya kurang. Ya. Jadi pas zaman Umar itu ada kejadian seperti itu, bukan dianya yang dipotong tangan, tapi si bosnya yang digebukin, dicambukin gitu. Nah, hukum pada waktu itu dicambuk. Ada beberapa poin yang perlu saya tanggapi dari pernyataan Pak Gembul ini. Pertama, mengatakan bahwa ada tradisi pada para sahabat, mereka tidak melakukan potong tangan terhadap para pelaku pencurian. Ini adalah sebuah ungkapan yang tidak berdasar, tidak berangkat dari fakta dan argumentasi yang kuat. Titik kesalahannya ada pada pertama tentang makna tradisi. Bahwa tradisi adalah sebuah hal atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi dengan demikian mengatakan bahwa ada tradisi pada para sahabat atau para sahabat memiliki sebuah tradisi tidak melakukan eksekusi hukum potong tangan terhadap para pencuri, ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Secara tidak langsung Pak Gembul ini mengatakan bahwa para sahabat tidak pernah melakukan tindakan potong tangan terhadap para pencuri. Padahal kita tahu bahwa para sahabat adalah orang yang paling mengerti dan mengamalkan terhadap nilai-nilai keagamaan. Jadi para sahabat adalah orang yang paling mengerti dan memahami serta menjalankan syariat yang diturunkan kepadanya dari Allah, dari Rasulullah. Tidak mungkin melakukan hal yang sebaliknya. Jadi secara logika ini bertentangan apalagi dengan data fakta atau data sejarah yang telah ada. Kemudian yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika tidak memotong atau tidak melakukan eksekusi potong tangan terhadap para pencuri, ini ada dua peristiwa saja. Jadi selama Sayyidina Umar memimpin, hanya dalam dua peristiwa ini beliau tidak melakukan potong tangan terhadap pelaku pencuri. Pertama, ketika dalam keadaan masa paceklik. Nah, kita tahu dalam data sejarah bahwa di masa Umar menjadi pemimpin terjadi paceklik yang sangat panjang. Hujan lama tidak turun, sehingga ekonomi di masyarakat itu tidak stabil, sampai terjadi pencurian. Nah, dari situ kemudian terjadi semacam syubhat ya. Maksud syubhat di sini pencurian yang dilakukan di masa paceklik itu tidak ketahuan apakah memang mereka mencuri gara-gara kelaparan imbas dari paceklik tersebut atau memang tidak ada motif kelaparan, sekedar mencuri saja karena ada kesempatan. Jadi syubhatnya di situ. Dari saking lamanya masa paceklik di masa Umar ini, sehingga oleh para sejarawan disebut dengan Amur Romadah ya. Tahun Romadah. Romadah itu adalah bekas atau abu bekas pembakaran dari saking keringnya waktu itu. Nah, pada waktu paceklik tersebut ada sebuah kasus peristiwa, yaitu beberapa pelayan atau budak ya, maaf budak bukan pelayan, budaknya Hatib bin Abi Balta'ah itu mencuri unta miliknya Bani Muzainah. Nah, kemudian pencurian yang dilakukan oleh budaknya Hatib bin Abi Balta'ah tersebut dilaporkan
kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar langsung mengatakan fakto aidiyahum kepada Quthair bin Sulat. Peristiwa ini termaktub dalam salah satu kitab karya Abdul Razak, yaitu kitab Al-Musannaf. Jadi di catatan itu ada ungkapan dari Sayyidina Umar, faqala Umaru radhiyallahu anhu ya Quthair bin Sulat idhab fakto aidiyahum. Ini jelas bahwa Sayyidina Umar sejatinya ingin mengeksekusi mereka. Hanya kemudian setelah Sayyidina Umar mendengar kalau mereka mencuri gara-gara kelaparan dan semacamnya, karena seperti yang saya katakan tadi itu di masa paceklik, maka Sayyidina Umar mengurungkan niatnya atau mengurungkan maksudnya untuk memotong atau mengeksekusi pelaku pencurian tersebut. Maka di situ Sayyidina Umar mengatakan, "Ama wallahi laula anni a'lamu annakum tastamilunahum wa tuji'unahum hatta inna ahadahum law akala ma haramallahu alaihi halalahu laqata'tu aydiyahum." Sayyidina Umar mengatakan, seandainya saya tidak mengetahui bahwa kalian mempekerjakan mereka dan membuat mereka lapar, maka niscaya saya akan memotong tangan mereka. Jadi intinya mereka melakukan sebuah tindakan pencurian tersebut karena memang kelaparan. Nah, itu dalam kondisi darurat berarti, karena seperti yang saya katakan tadi, itu dalam masa paceklik yang memang banyak terjadi huru-hara pencurian karena kelaparan. Yang kedua, pernah juga Sayyidina Umar tidak memotong tangan terhadap pencuri. Dalam kitab Muwatta ada keterangan seperti ini terkait dengan kebijakan Sayyidina Umar yang tidak melakukan potong tangan pada kasus yang kedua ini. Haddatsani an Malik an Ibni Syihab an Sa'ib bin Yazid anna Abdullah ibn Amr bin al-Hadrami ja'ah bi ghulamin lahu ila Umar bin Khattab faqala lahu iqta' yada ghulami hadha fa innahu saraqah. Faqala lahu Umar madza saraqah? Faqala saraqah mir'atan limra'ati thamanuha situna dirhaman. Faqala Umar arsilhu falaysa alaihi qat'un khadimukum saraqah mata'akum. Di sini ada riwayat dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'ib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr bin al-Hadrami pernah datang melaporkan kepada Umar membawa budaknya. Nah, sampai di depan Sayyidina Umar, Abdullah bin Amr bin al-Hadrami ini mengatakan kepada Sayyidina Umar, potong tangan budak saya ini, eksekusi dia, karena dia telah mencuri. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apa yang dicuri? Lalu Abdullah bin Amr menjawab, dia mencuri cermin milik istri saya yang harganya 60 dirham. Mendengar penuturan tersebut, maka Sayyidina Umar mengatakan, lepas budak itu, dan dia tidak dikenai hukum potong tangan, karena alasannya dia adalah budakmu yang mencuri barangmu. Nah, di sini konteksnya ada seorang budak mencuri barang-barang milik sayyidnya, milik tuannya. Nah, ketika seorang budak yang memang menjadi milik sayyidnya, jadi budak ini kan mamluk, miliknya sayyid. Apa-apa terserah sayyid, mulai dari nafkah dan semacamnya itu tanggungannya sayyid. Nah, sehingga karena budak ini miliknya sayyid, si sayyidnya, maka saat dia melakukan pencurian terhadap barang-barang milik sayyidnya, ya, jadi mencuri barang milik sayyidnya, bukan mencuri barang milik orang lain, maka dia tidak dieksekusi, tidak dipotong, karena ini termasuk pengecualian. Dari riwayat inilah kemudian para ulama mengatakan salah satu pencurian yang tidak dikenakan potong tangan yaitu pencurian yang dilakukan oleh seorang budak karena mengambil atau mencuri barang milik tuannya atau milik sayyidnya. Jadi ini alasan yang melatar belakangi Sayyidina Umar kenapa beliau mengambil kebijakan untuk tidak mengeksekusi potong tangan terhadap pelaku pencurian. Pertama, karena dalam masa paceklik. Yang kedua, karena yang mencuri adalah budak dan mencuri barang milik tuannya. Ini bukan tradisi, hanya itu saja, dua itu saja. Tidak kemudian menjadi tradisi pada para sahabat bahwa mereka tidak melakukan potong tangan, enggak gitu.